Oke, kembali bersama saya, Hafiz Muhardi. Kali ini saya akan membahas paket tracer configure IPv4 and IPv6 static and default routes. Nah, di sini sudah ada addressing table ya. Nah, di sini bagian ini bisa kita lihat ya. Di sini ada edge route, kemudian ada ESP1, ESP2, ESP LAN, kemudian ada LAN 1, LAN 2, PCA, PCB, sama ini ya server 1. Ini bisa kita lihat di sini ya, sudah lengkap dengan interface-nya S0, S1, G0, G1, dan seterusnya ya, sampai si customer server ya. Ini bisa kita lihat IP address sama prefix-nya. Oke, langsung saja di sini. Nah, ini objektif. Kita harus konfigurasi dari IPv4, 6, kemudian baik dari statik maupun floating statik ya, dari routernya. Kemudian di sini ada skenario. Pada aktivitas ini kita akan mengkonfigurasi dari IPv4 dan IPv6 secara statik dan floating statik untuk routernya. Oke, di sini ada part yang pertama, kita harus configure IPv4 static dan floating static default routernya. Oke, untuk langkah yang pertama kita harus configure IPv4 static default routernya. Oke, langsung saja kita ke routernya, edge router ini. Oke, kita klik. Oke, enter. Kita enable. Kemudian kita configure terminalnya. Oke, sudah masuk. Kita masuk ke langkah yang pertama ya. Oke, kita ketikkan IP root. Spasi 0 spasi. Di sini kita diminta untuk mengkonfigur secara langsung directly connect IPv4 default static route. Nah, di sini untuk primary default route-nya untuk ke ISP1. Oke, kita lihat untuk di ini bisa kita lihat di tabel ya. ISP1 ini. Oke, kita ketikkan 10. Oke. Kita enter ya. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke step yang kedua dari part 1 ya. Kita diminta untuk konfigurasi secara langsung IPv4 ke ISP2 ya. Ke ISP2 dan ditambahkan administrative distance-nya 5. Nih. Oke, kita lakukan hal yang sama. ISP2. Oke, kita lihat di sini ya. 10.10.10.5. Oke, ini kita ganti. Ini 5. Administrative distance-nya 5.
Oke, udah sampai sini kita enter ya. Oke, sudah. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke part 2. Kita diminta mengkonfigurasi dari IPv6-nya ya. Oke, untuk step yang pertama ini kita masih di edge router, masih sama. Kita diminta untuk konfigurasi sebuah next hop static default route ke ISP1. Oke, kita masih di edge router, kita ketikkan IPv6. IPv6. Oke. /0. Kita masukkan IPv6 dari ISP1. Ini ya. Bisa kita lihat di sini. Oke, 2.1.2 db8.2a.2 1.2-nya double 1. Oke, kita enter. Oke, sudah. Kemudian kita part 2, step 2 ya. Ini ke ISP2 dengan ada administrative distance 5. Oke, kita lihat di ISP2. Ini ya. Oke, ini kita ganti. Oke, kita ganti yang ini. Ini 2. Administratif 5. Oke, kita enter. Oke, sudah. Kita lakukan. Berarti kita masuk ke part yang ketiga. Nah, di part ketiga ini kita diminta untuk configure IP for static dan floating static routes ke internal LAN. Nah, langkah yang pertama, ini kita diminta konfigurasi IPv4 ke internal LAN. Nah, yang A ini kita ke ISP1. Oke, ini sementara kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita masuk ke ISP1. Oke, sampai sini. Enable configuration terminal. Oke, sudah masuk di config ISP1. Langsung saja kita ketikkan IP route. Kita lihat di sini.
Nah, ini ya. 192, 168, 10, 16. Ini prefixnya 28. Oke. Satu sembilan dua, 168, titik 10, 16. Prefix 28 itu 240 ya. 255, 240. Oke. Kemudian kita ambil dari edge router ya. Kita lihat di sini. 10, 10, 10, 2. Oke, 10, 10, 10, 2. Oke, kita enter. Oke, sudah. Kemudian kita lihat lagi di step 1 part B-nya ke LAN yang kedua, LAN 2 ini. Ini ya LAN 2 ya. Masih di ESP1. Oke, kita lihat tadi LAN 2 itu 192, 168, 11, 32, prefixnya 27. 68 ini 11 ya. 68 ini 11. Ini 32. Oke. Karena dia 27, ini harusnya 224. Oke, masih sama. Ini kita pakai ke edge router. Oke, sudah. Kemudian kita lanjutkan ke step yang berikutnya nih. Step yang kedua ya. Kita harus configure IPv4 floating static router ke internal LAN-nya. Oke, yang untuk yang A itu ke ISP1. Ini kita masih di ISP1. Dengan menambahkan administrative distance 5 ya. Oke. Ini yang 16, ini yang ke ESP1, ini kita hapus, ini kita tambahkan 5. Kita ini dulu ya, jalurnya. Ini G, harusnya ini G0, 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 0. Dan kita kasih administratif distance-nya 5. Oke, ini 16. Oke, ini ke ESP1 LAN 1 ya. Oke, kemudian lakukan hal yang sama. Nah, ini kita hapus. Oke, 0/0, 5. Oke, kita enter. Oke, step 2-nya sudah selesai ya. Kita masuk ke step part yang keempat. Configure IPv6 static and flowing.
floating static roots to the internal LANs. Ini step yang pertama, masih di ESP1. Kita harus configure neck hops IPv6 static roots ke LAN 1 melewati edge router. Oke. Kita ketikkan IPv6 root kita lihat di sini ke LAN 1 ya. Oke, kita ambil ini ya, IPv6 dari PCA 2001 DB8 1 2 10. Ini ya. /64. Oke. Kemudian spasi. Oke, kita cek kembali 2001 DB8 110/64. Oke. Kita ke edge router. Kita lihat edge router. Ini ya, 2001 DB8A12. Oke, kita ketikkan 2001 DB8.2 A.2 1.2 2. Oke, sudah. Kita enter. Kemudian kita lanjutkan ke LAN 2 ya. Oke, kita ke LAN 2. Bisa lihat di sini, kita yang di sini masih ke. Oke, kita ketikkan ini 2001 DB8 1 ini 11. Oke, tetap /64. Oke, ini tetap sama ke edge router. Oke, kita enter. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke step yang kedua. Nah, di step yang kedua ini kita masih konfigurasi dari IPv6. Nah, untuk yang
masih tetap di ESP1, kita akan mengkonfigurasi hop-nya ya, next hop IPv6 dengan administrative distance-nya 5. Ini kita ke SP2 router. Oke, kita lihat SP2 router. DB8 FF2. Oke, ini. Oke, kita ketikkan terlebih dahulu nih. Kita ke LAN 1 dulu ya. Nih, LAN 110 nih. Ini kita ganti DB8 FF2. Oke. Administrative distance 5. Oke, kita enter. Oke, kita lakukan hal yang sama ke LAN 2 ya. Ini 11, kita cek. DB8 111 4 administrative distance 5 ke LAN 2. Oke, kita enter. Oke. Kemudian kita masuk ke step yang kelima ya. Kita diminta untuk configure host routernya. Dan user pada on the corporate network frequency access a server that owned by an important customer. In this part, this activity, you will configure static host route to the server. Kita akan menghubungi server yang di sini, customer server di sini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke step yang pertama. Ini kita configure IPv4 pada host router. Kita balik lagi nih ke edge router. Oke, kita sudah masuk ke sini. Enable konfigurasi terminal. Oke, kita sudah masuk di edge router konfigurasi. Kita ketikkan IP root. Kita lihat IP-nya berapa ini di sini. Ini kita minimize saja. 198.000.010. 198.0.0.10. Oke, ini kita masukkan mask ya. 255.255.255. Nah, ini pada serial. Kita lihat di sini. Masuk di serial 000 ya. Oke, kita enter ya. Oke, sudah masuk. Kita kemudian ke yang B-nya itu. Kita lihat. Ini diminta diberikan distance 5 ya, administrative distance-nya 5.
Masih di IP yang sama. Ini 1, ini 5. Oke, kita enter. Oke. Ini host root ke customer server ya. Ini /1 tadi 000. Kemudian kita masuk ke step yang kedua. Kita diminta konfigurasi IPv6-nya ya. Kita ketikkan IPv6 root. Kita lihat di sini IPv6-nya 2001 DB8FF10 2001.2 DB8.2 F.2 F double titik 2 10/108. Ini ke ISP1. Kita lihat ISP1. ISP1 itu 2001 DB8 A11. Kita spasi 2001 DB8 titik 2A titik 21 kemudian titik 2 titik 2 1. Oke, sudah ya. Kita enter. Oke, lakukan hal yang sama. Ini ke yang B-nya ya, step 2B. Floating host root to the customer server through ISP2 tadi. Ini ISP1 kita ke ISP2. Kita lihat ISP2-nya. ISP2 ini 2001 DB8 A2 1 dan diberikan administrative distance ya. Oh ya, oke. Kita lihat di sini. 2001 DB8 A ini 2. 1, oke, kasih administrative distance 5. Oke, kita enter. Oke, sudah komplit 100% ya. Di sini sudah terlihat. Oke, kemudian kita masuk ke PCA. Oke, kita masuk ke sini, kita lihat ini sudah. Oke, kita masuk ke command prompt. Coba kita ping ke sini ya, customer server. 198.0.0.10. Oke, replay ya. Oke, coba kita IPv6 ya. Ping 2001.2 di DB8.2 F 10. Oke,
sudah berhasil semuanya. Ini juga sudah replay. Terima kasih. Sampai jumpa kembali bersama saya Hafiz Muhardi.